eh, ya, ada yang menggunakan rumus seperti ini. D akar D per 6A kuadrat. Nah, walaupun banyak yang salah menulis ya, salah menulis. Ada yang membuat seperti ini, luas itu sama dengan D akar D 6A kuadrat tahap ini. Nah, jadi saya harapkan ini tidak ada lagi seperti ini penulisannya. Nah, kapan kita bisa menggunakan rumus-rumus yang seperti ini? Ya, kapan kita bisa menggunakan? Tidak selamanya bisa kita menggunakan ini. Ini hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Maksudnya kondisi tertentu apa? Apabila daerah yang dibatasi, ya, daerahnya yaitu antara garis, ya, dengan fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat hanya yang di dua ini, atau fungsi kuadrat dengan fungsi kuadrat. Pertanyaannya, bagaimana bentuknya garis? Nah, bentuknya garis yang perlu kalian ketahui, bentuknya garis yaitu bentuknya seperti ini. Sudah pernah saya katakan, yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, atau Y sama dengan MX ditambah N. Ini bentuk-bentuknya saja nih. Nah, bagaimana bentuknya fungsi kuadrat? Bentuknya fungsi kuadrat itu bisa seperti ini. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi kumpulan dari ketiga ini baru bisa kita gunakan rumus ini. Jelas ya? Nah, jelas. Jadi kemudian untuk daerah-daerah yang mana dia itu bisa nanti kalian untuk menyelesaikannya, batas-batasnya kita kalian gunakan nanti, yaitu titik potongnya. Misalnya kita ambil contoh ya, kita ambil dulu contohnya. Oke, kita lanjut. Contoh soal kita nomor 1 yang kemarin ya, nomor 1. Soalnya seperti ini. Luas daerah yang dibatasi, ya, yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X tambah 3 adalah, nah ini dia katanya kan. Nah, tadi saya katakan, lihat dulu dia, apakah dia garis atau fungsi kuadrat? Dari mana kita bisa melihatnya? Kurvanya coba perhatikan ini. Y sama dengan X kuadrat. Nah, Y sama dengan X kuadrat. Ini cocoknya kemana? Oh, ke sini, ke FK ini ya. Y sama dengan X kuadrat. Walaupun BX tambah C tidak ada, tidak penting, nggak apa-apa. Berarti ini kita katakanlah ini fungsi kuadrat. Yang ini, lihat, Y sama dengan 2X tambah 3. Cocoknya yang mana? Oh, ini. Y sama dengan 2X tambah 3. Oh, di sini dia. Berarti ini adalah garis. Nah, maka berlakulah rumus ini, yaitu L sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Pertanyaannya, apa itu D? Apa itu A? Itu menjadi pertanyaan. Dari mana munculnya? Ya, dari mana munculnya? Nah, D ini kita ambil dari ya, D ini adalah diskriminan. Diskriminan dari siapa? Yaitu diskriminan dari ini, persamaan persekutuan dari kedua buah kurva itu. Bagaimana cara mencarinya? Menggunakan seperti titik potong. Misalnya, ini saya katakan ini adalah Y1, ini Y2. Jadi Y1 sama dengan Y2. Nah, kita ambil situ X kuadrat, Y satunya ini 2X ditambah 3. Oke, Y2. Nah, kita selesaikan. Nah, pindahkan yang sebelah kanan ke kiri semua, ini menjadi jadi 0, atau X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, ini bentuknya nanti sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Dari sinilah baru ada determinan, di mana nilai A-nya 1, yaitu koefisiensi X kuadrat,
B-nya itu minus 2, yaitu koefisien X, dan C-nya sama dengan minus 3, yaitu suka mula apa mau gue situ. Maka didapatlah nilai D-nya, yaitu ya B kuadrat dikurang 4AC diskriminan. B kuadrat, B-nya berapa? Minus 2 pangkat 2 kurang 4 dikali A. A-nya berapa tadi? Yaitu 1 dikali C. C-nya berapa? Minus 3. Hasilnya 4 ditambah 12, yaitu 16. Tinggal masukkan ke rumus ini tadi. Nih, tinggal masukkan ke situ. Berarti luas daerah yaitu D akar D per 6A kuadrat sama dengan 16 akar 16 dibagi dengan 6 dikali A kuadrat. Nih 1 pangkat 2, yaitu 16 dikali 4 dibagi dengan 6, yaitu sama-sama bagi 2 bagi 2, ini 2, 3. Jadi 16 kali 2 32 dibagi 3 atau sama dengan 10 2 per 3. Oke, itulah untuk penggunaan. Nomor 2 juga boleh, nomor 2 nanti boleh kalian coba menggunakan rumus cepatnya nih. Jadi sama seperti yang selalu saya bilang ya, tak selamanya kita harus, ya artinya tergantung perspektifmu. Dari mana kamu melihat permasalahan itu? Boleh. Misalnya kalau tadi ini disuruh digambar, bagaimana kalau disuruh digambar? Nah, kalau menggambarnya itu sebenarnya gini aja. Ini dengan cara yang lain ya. Ini cara pertama, cara yang lain, luas daerah yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau untuk menggambar kurva yang seperti ini, Y sama dengan X kuadrat, kalau menggambarnya ya, sebenarnya kau hanya perlu membuatkan tabelnya begini aja. Nih, kau buat tabelnya, buat 3 di sini. Misalnya ini X, di sini X, di bawahnya Y, baru di sini X, Y. Nah, nilai si X ini kau bebas mengambilnya. Misalnya kau ambillah min 1, 0, berurut kalau bisa. 1 gitu, bilangan bulat aja ambil. Jangan yang kau ambil yang tidak. Nah, Y-nya itu sama dengan X kuadrat. Berarti kalau X-nya min 1, berarti min 1 pangkat 2 yaitu 1. Baru berarti dapat di sini hubungannya min 1 1. 0 pangkat 2 0 berarti 0 0. 1 pangkat 2 1 berarti 1 1. Nah, kalau mau kita gambar di sini, yang mana dia? Oh, ini mau kita gambar di sini ya. Di sini Y, di sini X. Pertama titiknya minus 1 1. Ambil aja, nggak usah terlalu harus pas-pas kali. Min 1. Y-nya 1. Tulislah di sini 1. Berarti ya ini 1 ya. Nah, berarti inilah titik yang pertama tadi. 0 0 berarti X-nya 0, Y-nya 0. Di sini dia. Nah, ini 1 1 berarti X-nya 1, Y-nya 1. Ambil ke sini. Nah, namanya kurva jangan dibuat garis lurus seperti ini, seperti segitiga nanti dia, tapi ya agak mereng-mereng sedikit, agak berseni sedikit. Ginilah dia. Inilah dia kurvanya. Ya, inilah yang dinamakan dengan kurva Y sama dengan X pangkat 2. Jadi bagaimana kalau yang satu lagi Y sama dengan 2X tambah 3? Menggunakan ini juga boleh. Kalau ini tadi saya katakan Y sama dengan X kuadrat. Nah, saya buat ini yang pertama ya. Yang kedua, saya buat di sini. Misalnya ini Y sama dengan 2X tambah 3. Oke. Saya katakan ini X. Saya katakan ini Y. Berarti XY di sini ya. Nah, X-nya ambil juga suka-suka kita. Boleh mulai dari 0, boleh mulai dari di sini buat 1. Nah, kalau untuk membuat garis ini cukup 2 titik saja. Udah cukup itu. Udah bagus sekali itu. Misalnya kalau X-nya 0, 2 kali 0, 0 tambah 3 berapa? Iya, 3. Berarti di sini 0, 3 lah dia. Kalau X-nya 1,
Berarti kalikan 2 kali 1. Nah, ditambahkan dengan 3. Itu hasilnya 5. Berarti di sini 1, 5. Nah, jadi bagaimana cara penggambarannya nanti? 0, 3. X-nya 0, Y-nya 3. Agak di sinilah mungkin dia itu. Ya, gambarnya agak muat. Sini. X-nya 1, ini tadi 1 kan? 5. Misalnya di sini angka 5. Ini dia. Tarikkan aja garis yang ini. Ini kesinilah misalnya. Inilah sebagai grafik Y sama dengan 2X tambah 3. Begitu cara menggambar grafiknya. Untuk mencari luasnya, saya rasa kamu sudah paham. Ya. Oke, mungkin untuk bagian pertama cukup sampai di sini. Terima kasih.